Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dan ketiga ini kita ingin membahas pertama adalah tipe data, variabel dan operator. Jadi hal tersebut sangat penting di dalam pemrograman. Ya, jadi variabel itu nanti kita memesan sebuah memori di komputer, kemudian nanti untuk ditampung sebuah nilainya. Ya, dan di setiap variabel itu nanti mempunyai tipe-tipe data. Jadi data dasarnya yang paling sering itu adalah integer, float, byte, dan sebagainya. Jadi nanti kalau integer itu bilangannya bulat, kemudian kalau float itu bisa ada desimalnya, kemudian yang pasti jauh lebih panjang untuk menampung sebuah data. Ya, jadi variabelnya itu kalau umpamanya kita menggunakan perhitungan yang ada desimalnya atau presisinya lebih tinggi, atau juga datanya jauh lebih banyak sampai miliaran triliun, kita nanti menggunakan float, double, dan sebagainya. Ya, tapi kalau Anda nanti sekitar kisaran 2 miliar dan itu bilangannya bulat, kita menggunakan integer. Ya, kalau byte, nah itu nanti sebaliknya. Ya, lebih kecil dibandingkan tipe-tipe yang lain. Ya, ini salah satunya adalah tipenya ya bit ya 8 byte 8 bit unsort integer, ya S byte, short, unsort, integer, U integer, ya unsigned integer, long, U long. Kemudian ada float, double, single precision float floating, double precision float floating. Kemudian ada tipe lain yaitu yang memasukkan karakter. Jadi kalau Anda menulis sebuah string, nama, alamat, itu kan uh, itu nanti kita harus membuatnya dalam bentuk char atau string. Jadi kalau menyimpan nama Anda, nah itu kita menggunakan string atau char. Ya. Nah, di sini juga ada desimal, ya, ada desimal, ada boolean. Kalau boolean itu hanya memberikan nilai benar atau salah, true atau false. Ya. Jadi hanya menyimpan dua itu. Jadi kalau nanti contoh mau menyimpan jenis kelamin seperti itu. Kalau true anggap aja laki-laki, false perempuan, atau yang lain benar atau tidak jawaban Anda contoh aja. Kalau benar ya nanti Anda jawabnya yang true, kalau salah adalah false. Itu pilihannya seperti itu. Ya. Oke, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian dalam penulisan atribut panjang karakter nama tidak dibatasi, boleh panjang. Tapi diharapkan tidak terlalu menyulitkan Anda sendiri ya. Jadi yang pendek, simple gitu, yang penting bisa dibaca. Kemudian namanya kalau mau ada spasi, ada 2 atau 3 nama, gunakan underscore ya. Jadi gunakan underscore kalau mau menyambung. Nah, jadi nanti jangan tidak kalau ada spasi jangan apa ya? Jangan langsung menulis menggunakan spasi, jadi harus ada sambungannya. Karena itu nanti tidak akan dikenali. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian tidak boleh menggunakan kata kunci. Kata kunci keyword yang sudah ada di Visual Studio atau di C#-nya. Ya, contoh if, for, while, kemudian void seperti itu, atau class dan sebagainya. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang paling penting juga bersifat case sensitive. Jadi dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, umpamanya Anda nulis variabel nama dengan nama yang kecil, ya, atau bilangan satu dan bilangan satu, misalnya sama-sama bilangan tapi B-nya satu besar, satu kecil, itu nanti akan dibedakan. Itu adalah dua variabel yang berbeda. Jadi nanti dia mesin di komputer ada dua variabel itu dengan tipe data yang nanti Anda tentukan, umpamanya sama ya sama, tapi itu adalah dua variabel yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian variabel tidak boleh menggunakan spasi, ya ini tadi sudah disampaikan yang di poin B. Kemudian sintak harus diawali dengan tipe data terlebih dulu, kemudian baru nulis variabel. Nah, ini style dari C itu seperti ini. Jadi menulisnya seperti ini. Nah, ini sintaknya, tipe datanya, umpamanya integer, kemudian baru nama variabelnya. Umpamanya integer, kemudian variabelnya adalah bilangan 1. Ya. Contohnya seperti ini.
Nah, ini kalau saya akan coba sampai lihat ini kemarin yang sempat tidak ke record. Jadi kemarin sudah kita coba yang langsung menggunakan nama, ya, tetapi dia menggunakan variabel. Ini contoh ya variabel. Saya kasih di sini dulu ya. Variabel. Saya kasih double quote seperti ini atau double backslash ya. Ini artinya tidak dieksekusi. Ya, jadi dia dianggap komen. Ya, contoh ini variabelnya. Pertama harus ditulis dulu sintaknya, yaitu nama dari tipe datanya. Kemudian di sini bilangan satu contoh. Nah, titik koma. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, di sini nanti ada tulisan. Nah, ada warna hijau. Variabel bilangan satu is declared but never used. Jadi belum dipakai. Dia abaikan aja. Kalau warnanya merah biasanya error. Ya, seperti ini kalau merah. Nah, ini ada error nih. Ya, dia karena tidak boleh ada spasi. Nah, nanti error. Kalau mau ada spasi ya tambahnya seperti ini. Seperti tadi pernyataannya. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi tuh ada pernyataan lagi. Ya, tadi ini kan underscore. Tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada. Pamannya Anda nulis void gitu kan. Buat variabel namanya void. Nah, ini nanti tidak boleh. Keyword void cannot be used this context. Jadi tidak boleh. Dia sudah menggunakan kata-kata kunci ini. Ya, static. Ya, yang warna biru-biru ini jangan dipakai. Ya, seperti itu. Jadi mending Anda pakai yang lain aja. Kemudian bersifat sensitif. Jadi bilangan satu dengan bilangan satu ini berbeda. Ya, ini berbeda. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Tapi kalau di bahasa basic, Visual Basic dan sebagainya, ini sama. Ya, dia tidak ada perbedaan karena dia tidak bersifat case sensitif. Tapi kalau di style-style yang sintaknya C itu adalah berbeda. Ya, jadi dibedakan. Ya, seperti ini. Nah, kalau ini sama, karena sama dia akan keluar merah nih. Ya, already ya. Local variable function bilangan satu already defined in the scope. Jadi sudah didefinisikan di scope ini. Ya, jadi nanti dianggap sama. Tapi kalau Anda nanti ganti di sini salah satunya jadi L gitu kan. Nah, nanti dia enggak apa-apa. Dia bisa dibedakan. Ya, jadi intinya case sensitive. Besar kecilnya nanti berpengaruh. Yaitu namanya nanti case sensitive. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi tadi sudah ya. Jadi kita kalau menggunakan spasi pasti error. Kemudian sintaknya harus diawali. Nah, ini tulisannya tipe data. Ini harus tipe data. Kemudian nama variabel. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita tampilkan console log di sini, console write learn. Nah, sini ini adalah bilangan satu. Nah, di sini Anda bisa gunakan nih untuk memanggilnya yaitu menggunakan di sini. Ini berarti yang pertama ya, jadi ini untuk menyambung sebuah string. Nah, 0 ini itu indeksnya. Jadi Anda bisa isikan variabel. Ya, kalau nanti ada 2 ya nanti Anda ini contoh nih. Ini kita bilangan yang kedua. Nah, nanti Anda bisa di sini 1. Ya, dimulai dari 0 itu berarti yang pertama, kemudian 1 itu yang kedua. Nah, ini Anda bisa tulis bilangan 1. Ya, seperti ini. Kemudian Anda mau tulis lagi, karena di sini ada 2, integer bilangan 2. Nah, di sini Anda bisa tulis bilangan 2. Console write learn function bilangan 2. Nah, console write learn. Ini coba kita isi aja ya. 1, 2. Nah, oke.
Ya, seperti ini. Jadi menulisnya nanti ini kalau nanti akan kecetak di layar, ini bilangan 1. Nah, ini contoh kita ganti 10. Sini kita ganti 25. Ini adalah bilangan 1 bernilai, nah, contoh bernilai ke, nah ini 0 itu berarti indeks ke 0. Nanti ini isi ini akan masuk ke sini. Ya, berarti nanti di sini jadi 10 kali plus 10. Nah, kemudian bilangan 2 ini indeks ke 1, berarti nilai nulisnya 0, 1. Nanti kalau ada 2 berarti 2, 3. Indeks itu dimulai dari 0. Ya, kalau indeks itu dimulai dari 0. Ya. Kalau di sisap itu atau di style C, indeks bernilai dari mana? Seperti itu. Nah, oh malah beda. Di indeks bernilai dari, ada ya. Ya pokoknya kalau stylenya kita sih itu dia dari 0. Ya, indeksnya dari 0. Ya, kalau di basic itu mulainya dari 1. Jadi di sini tulisnya 1, 2 sesuai dengan urutan ini 1, 2. Ya, tapi kalau yang stylenya C itu dari 0, 0, 1. Ya, berarti 1, 2. Ini 0 ngisi ke sini, 1 ngisi ke sini. Yang kedua, kemudian kalau Anda tulis lagi di sini, mau diisi lagi ketiga, nggak ada, nanti error. Karena di sini nggak ada yang ketiga. Ya, Anda hanya bisa ngisinya 0 dan 1. Seperti itu. Ya, ini kalau kita coba jalankan konsol write. Oh, ini kita tutup dulu aja ya. Kemarin sudah kita buktikan sebenarnya, cuma kita belum saya belum sempat merekam. Jadi ini saya ulang lagi. Apa ini? Nah, ini saya coba lihatkan aja. Ini nanti akan muncul, ini adalah bilangan 1 bernilai 10 dan bilangan kedua 25. Seperti itu. Kita jalankan. Ya, ini compile dulu. Nah, ini. Ya, sama kan? Ini adalah bilangan ke-1 bernilai 10 dan bilangan kedua adalah 25. Nah, kalau Anda sudah tahu variabel, Anda bisa variasikan. Ya, contohnya adalah integer. Kemudian kita bisa membuat apa namanya? Nanti yang tipenya string. Contoh sini string ya. Harus ada console read-nya ya. Kalau enggak nanti kita taruh di bawah aja console string nama saya, nama, kemudian string. Stringnya kecil bisa, bisa. Kemudian alamat, ya. Kemudian Anda kombinasi dengan integer telepon. Nah, sekarang kita bisa masukkan juga variabelnya nanti di sini. Sekarang teleponnya contoh aja ya. Nah, di sini Anda tinggal ganti kalimatnya. Nama saya adalah indeks. Ini indeks yang pertama. Alamatnya di, kemudian nomor telepon 012. Nah, nanti Anda tinggal ganti dengan nama, alamat, dan telepon. Ya, seperti itu. Oh, sorry, ini integer ya. Nomor telepon biasanya nanti Anda bisa ganti string karena bisa jadi nanti kalau di nomor tertentu itu tidak murni angka. Ya, contoh 081 gitu kan, 085, tapi bisa jadi nanti plus 62. Ya, jadi ini sebaiknya Anda bisa gunakan telepon menggunakan string.
Contoh umpamanya ada yang plus 62 itu kan. Nah, seperti ini ya. Saat Anda jalankan nanti akan ya terisi, variabelnya akan terisi. Nah, ini statik ya, ini statik yang Anda isi seperti ini. Bagaimana kalau Anda mau membuat nanti itu bisa dinamis ya, sesuai dengan yang Anda isi ya, sesuai apa yang Anda isikan ya. Berarti Anda nanti bisa modifikasi di sini. Ini kalau Anda kosongkan saja ya, atau Anda tidak usah deklarasikan ya, tidak usah dideklar ya. Ini inisialisasinya tidak usah ditulis. Kemudian ini Anda ganti console write ya, bukan writeline. Kalau writeline itu nulisnya kan di bawah setelah baris kembali baru. Di sini Anda gantinya write ya. Masuk nama saya adalah, nah, Anda bisa seperti ini ya. Jadi nanti dia akan muncul inputan ya. Kemudian namanya itu akan ditampung ya, karena Anda sudah buat variabelnya nama. Kemudian akan mengambil apapun yang Anda tulis di konsolnya ya. Jadi nanti setiap Anda ketik namanya contoh Dendra gitu, nanti di sini akan terisi Dendra ya, seperti tadi. Kalau yang tadi kan statik, kalau ini kan nanti bisa dinamis. Kemudian konsol ini saya akan coba lihatkan alamat saya di, nah seperti ini ya. Kemudian alamat konsol readline. Kemudian apalagi telepon ya, konsol write telepon saya, nomor telepon saya ya. Kemudian telepon konsol read ya, nanti akan keluar di sini seperti tadi, konsol write one, nama saya adalah, alamat di seperti tadi, dan nomor telepon. Nah, ini tinggal Anda isi nama, alamat, dan telepon. Oke, ini nanti bisa dinamis. Jadi ada pilihannya inputan seperti ini ya. Kalau tadi kan sudah statik, namanya sudah ditentukan. Kemudian saya ganti Adi, alamatnya Surabaya, nomor teleponnya plus 62 sekian. Nah, jadi dia bisa dinamis sesuai dengan inputan. Nah, ini yang disebut variabel. Jadi kita memesan sebuah tempat di komputer yang nanti akan diisi. Jadi dia mengalokasikan sebuah memori yang bertipe string yang diisi karakter ya. Jadi ini contoh tadi diisi dengan nama Adi, kemudian alamatnya Surabaya, nomor teleponnya sekian ya. Jadi itu dimintakan di komputer sebuah variabel atau tempat atau alokasi yang tipenya itu banyak, bisa numeric, nanti bisa date, bisa boolean seperti tadi, bisa bit, kemudian bisa string atau karakter seperti ini. Jadi itu nanti dimintakan ke komputer. Jadi kalau sudah tidak pakai ya, setelah kita tutup ini memorinya nanti akan dihancurkan ya. Jadi sudah tidak digunakan lagi seperti itu ya. Jadi nanti dia dipinjam. Kalau umpamanya nanti Anda nulis contoh yang paling sederhana itu di Excel atau Word, Anda kalau belum simpan gitu umpamanya, itu belum disimpan di hard disk ya, di RAM, dia masih disimpan di memori. Jadi kalau Anda menulis kemudian Anda Ctrl Z itu kan bisa kembali, atau di undo gitu kan, itu nanti bisa kembali, di undo bisa kembali. Nah, itu masih disimpan di memori. Tapi kalau pada saat
Anda undo, kemudian Anda save, itu akan disimpan di hard disk. Ya, seperti itu. Ya, kalau yang pas sebelum disimpan itu masih disimpan di memori. Ya, kalau contoh kejadian Anda tulis semua, Anda menulis di Word atau di Excel sudah diganti dan sebagainya, kemudian waktu ditutup lupa di save, itu akan hilang. Ya, sama seperti ini. Jadi yang disimpan di memori itu akan hilang. Ya, kemudian perbedaannya kalau tipe data, kalau nanti Anda akan menggunakan operator-operator penambahan, perkalian, atau ada operator aritmatika lah, penjumlahan, perkalian, pembagian, Anda tidak bisa menggunakan string. Ya, string seperti ini. Ya, contoh, saya akan konsol, namanya ini tadi contoh ya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan penambahan, karena nanti apa namanya, contoh string seperti ini, 1, 2, ya, contoh ditambah 3, ini kalau normalnya perhitungan adalah 15. Ya. Tapi karena dia string, dia nanti akan membentuknya seperti ini. 1, 2, dan 3. Ya, jadi karakter 12 ditambah 3, karakter 3 itu jadinya seperti ini, 12, 3. Ya, kalau Anda nanti di sini kasih 32, jadi keluarnya seperti ini. Kayak dijejerkan, ya, digabungkan. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi nanti kalau mau menggunakan perkalian dan sebagainya, atau perhitungan lah intinya, Anda nanti menggunakan tipe yang lain, ya, tipe-tipe yang lain. Jadi tipe datanya jangan menggunakan karakter. Ya, jadi nanti bisa memilih integer, ya, jika dia bilangan bulat, atau float, kemudian double, ya, ya, seperti itu bisa. Jadi contoh ini kita coba aja buktikan. Ini saya tutup dulu aja. Nah, ini menghitung bilangan ya, kemarin sudah ya. Nah, ini saya buka di sini aja ya. Ininya biar dipakai terus, saya taruh di bawah aja. Ini saya hapus saja consolidate. Ya, jadi harus menggunakan itu consolidate. Ya, nanti biar enggak bingung Anda kok enggak setiap dijalankan kok tutup gitu kan. Nah, Anda nggak menggunakan ini. Ya, kalau Anda nggak menggunakan consolidate, ini contoh, ini saya tutup dulu yang tadi gitu kan. Yang ini saya jalankan. Ini nanti akan tertutup setelah kebuka dan tertutup. Ini contoh aja. Ya, tutup. Dia harus ditambahkan console read. Nah, ini saya taruh di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Console read-nya saya taruh di bawah. Karena dia akan jalan. Ini tidak akan dieksekusi kalau dikasih komen seperti ini. Ini contoh saya tutup lagi. Nah, untuk sekedar contoh. Untuk menutupnya seperti apa? Anda bisa blok ini. Kemudian pilih di sini ada komen ya. Komennya mana? Ya, nanti bisa dikeluarkan semua sebenarnya. Saya reset window. Project edit bookmark. Sorry, bukan bookmark. View kit project. Saya lupa di mana ini. Untuk mengeluarkannya, ya. Ya, nanti coba saya cari. Tapi kalau menggunakan shortcut adalah Ctrl KC, atau kalau Anda mau manual ya pakai text slash seperti ini. Ini nanti tidak akan dieksekusi. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh menghitung bilangan. Ya, ini. Ya, ini jangan dieksekusi. Ini kalau dieksekusi nanti jadi error. Nah, ini dia tidak tahu nih. Ini kan error nanti. Ya, jadi kita harus buat dia tidak dieksekusi. Ini contoh. Ya, ini karena dia adalah bilangan, maka saya pilihnya double. Karena nanti mungkin ada penggunaan koma. Ya, contoh integer dulu lah. Integer. Ini integer. Convert integer.
Nah, di sini kenapa ada convert? Ya, ada convert. Biasanya kan Anda nulisnya cuma ini, console read learn. Ya, karena semua yang Anda tulis sama yang Anda tulis di ketik tadi di apa namanya di konsolnya tadi yang warna hitam itu adalah semua tipenya bertipe string. Ya nih. Nah, string kan ada tulisannya string nih. Ya, karena string akan dimasukkan ke bilangan integer, ya. Contoh mamanya nanti Anda tulisnya adalah 2, 22 gini. Itu kalau jadi string kan gini. Ya ada karakternya. Nah, itu kan tidak bisa masuk ke integer. Ya, makanya Anda harus convert ini. Convert ini. Ya, 22 ini biar menjadi 22 ini. Jadi nanti harus di-convert menjadi integer. Ya, caranya Anda bisa menggunakan tambahan fungsi yaitu convert to integer. Ya, ini contoh nanti ada banyak, ada 32, ada 16 bit, ada 64 ya. Contoh aja saya pakai 32. Anda tulis di sini. Nah, ini dalamnya ini adalah string value. Ya, string value kan ini nilainya. Jadi setelah tadi buka kurung buka, Anda harus kurung tutup di belakang. Ya, jangan lupa pakai titik koma. Nah, seperti ini. Jadi nanti tulisan yang ada di sini yang tadi petik, ada petiknya menjadi bilangan bulat. Ya, jadi angka bulat. Ya, saya akan coba masukkan bilangan pertama, 10. Ini kalau tidak saya convert, dia nanti jadinya ada petiknya seperti ini. Nah, di dalam itu seperti ini. Ya, padahal kita tidak mau seperti itu. Kemudian bilangan kedua adalah 20. Nah, karena dia adalah integer, maka kita bisa menambahkan. Nah, hasil perhitungan adalah 30. Seperti itu. Ya, kalau nanti Anda pakainya string ini bukan 30, tapi 10, 20. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, karena dia menggunakan perhitungan, ya, hasil perhitungan bilangan, maka kita harus menggunakan integer. Ya, integer. Ya, nanti kalau range-nya, range variabel C# gitu kan. Ada nggak nih? Oh, range developer variabel. Variabel, ini contoh. Nih, tipe-tipenya ini yang sering dipakai nih, ini yang paling sering dipakai. Integer itu, nah ini bisa nulis 1, 2, 3, minus juga bisa, double tuh nanti ini ya, ada poinnya, ada komanya itu. Jadi tipenya itu bisa seperti itu. Sebentar, di sini kok nggak ada range-nya ya. C# variabel type ada nggak? Nah, ini nih. Ini ada nih. Range-nya ini, jadi jangan salah nanti. Oh, kok nggak ada. Nah, ini. Jadi kalau Anda bit, itu 0 sampai 255. Ya, jadi kalau Anda masih nulisnya antara tulisannya range-nya hanya segini, Anda bisa menggunakan bit seperti ini. Short, ini seperti ini, ada minus 32.000 sampai 32.767. Kalau integer itu sekitar berapa nih? 2 miliar ya. Jadi minus 2 miliar sampai 2 miliar. 2 miliar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya 2 miliar. Jadi nanti kalau Anda nulis uang gitu kan, uang di atas 2 miliar ini 3 miliar atau bukan 3 miliar, sorry. Di atasnya ini triliun gitu kan. Itu nanti tidak bisa. Sama integer dia tidak bisa. Jadi Anda harus milih yang lain, menggunakan long ya, tapi kalau nanti butuh ada presisi koma-komanya, nah seperti ini Anda bisa menggunakan float ya 32 bit single presisi floating atau menggunakan double ya 64 bit. Ini lebih panjang lagi. Ini pangkat ini. Jadi bisa panjang sekali. Seperti itu. Nah, desimal juga bisa. Jadi kenapa penting penggunaan tipe data? Jadi jangan sampai nanti Anda kalau mesen sebuah tipe data itu salah. Contoh mau beli permen atau beli beras dan sebagainya yang kecil gitu kan. Ternyata nanti Anda contoh beras cuma 1 kilo. Ya, tapi itu harus menggunakan integer aja udah cukup. Contoh seperti itu atau yang lebih kecil lah.
ya short gitu kan. Tapi Anda dikasihnya double. Ya, berarti beras itu nanti akan seharusnya menggunakan plastik. Plastik kaca kerasak bisa, tapi nanti Anda gunakan karung goni. Nah, itu kan jadi boros. Karena ini nanti waktu Anda memilih sebuah tipe data, berarti nanti mengalokasikan di komputer yaitu space sebesar ini. Ya, jadi mau dipakai tidak dipakai, dia dialokasikan dulu di komputer memori Anda. Dia minta dulu di coupling segini. Nanti itu dipakai apa enggak? Ya, tidak tahu. Tapi waktu program itu dijalankan, dia sudah meminta sebuah coupling yang bisa diisi kurang lebih seperti ini. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau karakter, string, dan sebagainya itu variabel-variabelnya itu adalah memilih memesan dulu. Ya, contoh kita ya. Apa itu variabel dalam pemrograman? Nah ini, variabel adalah tempat yang disediakan dalam memori komputer untuk menampung data dan nilai. Jadi ya, variabel-variabel itu dipinjam, diminta dulu ya isi untuk bisa dipakai oleh data-data Anda. Ya, setelah nanti tidak dipakai akan dihancurkan. Ya, dihancurkan menggunakan yang menghancurkan itu ini garbage collector. Ya, garbage collector.net. Menghancur sampah itu kan dianggap sampah nanti. Ya, GAC. Jadi sampah-sampahnya itu nanti akan otomatis dihancurkan sama ini GC-nya. Garbage collector kalau di .NET. Ya, sekarang pemrograman yang sekarang rata-rata sudah menggunakan garbage collector. Ya, karena kalau tidak itu ya nanti komputer Anda menggunakan banyak variabel, ya nanti bisa jadi kalau tidak dipakai kan dia nanti memorinya jadi bisa penuh, terganggu dan sebagainya. Ya. Oke, itu yang bilangan. Contoh ini bilangan. Kemudian Anda nanti bisa variasikan karena Anda sudah bisa menulis secara dinamis, ya tidak yang statik lagi seperti ini namanya dan sebagainya. Anda bisa menggunakan contoh menghitung luas persegi panjang. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini Anda bisa contoh integer variabelnya, kemudian tipe datanya, panjang adalah variabel, tipe datanya integer, variabel lebar, dan variabel luas. Panjang untuk menampung panjang, masukkan sisi panjangnya, kemudian lebar untuk lebarnya, kemudian luas itu untuk menghitung, ya untuk menampung perhitungan antara panjang dan lebar. Nah, seperti ini tadi, panjang, ini masukkan ke sisi, ya nanti Anda tulis di sini, kemudian sisi lebarnya nanti Anda tulis, ini karena tadi string di convert ke integer baru bisa masuk ke sini, ya konsepnya seperti itu. Jadi apapun tulisan string setelah di convert ke integer nanti menjadi integer. Ya kalau Anda convert ke double ya jadinya double, tapi ini harus diganti double dulu. Ya, kemudian setelah terisi semua berarti ini sudah ada variabel yang Anda tulis. Contoh 30 di sini 30 ya berarti nanti luasnya 30 kali 30. Coba kita buktikan. Nah, seperti ini kalau saya breakpoint di sini jalannya program seperti apa. Nah, ini akan lari ke sini, kemudian kita jalankan di sini. Ya, kita jalankan. Nah, ini masih kosong, belum ada apa-apa ini. Ya, ini kalau lihat di sini masih stringnya masih kosong. Kita jalankan lagi, maka dia akan keluar muncul. Nah, jalannya program seperti ini. Tes gitu. Kita isi aja tanpa 20. Saya enter, maka dia akan jalankan ke bawah. Ini sudah keisi 20. Ya, jadi variabelnya yang Anda pesan di komputer sudah terisi. Ya, sudah terisi 20. Kemudian nah, saya jalankan lagi, akan keluar lagi muncul lebar 20. Nah, ini karena dia belum Anda enter, berarti masih 0. Belum masuk. Setelah Anda enter, maka dia sudah masuk. Nah, ini 20 dan 20. Nah, luasnya masih 0 nih. Anda ini luasnya 0. Tapi setelah nanti Anda enter, berarti 20 kali 20. Ini kalau ini saya enter. Nah, bukan saya enter. Saya jalankan lagi. Nah, seperti ini luas sudah terisi. 400. Nah, kemudian 400 ini akan saya masukkan di sini. Nah, ini ada cara penambahan. Tidak menggunakan konsep yang ini. Nah, tapi ini saya sarankan menggunakan yang ini. Kalau nanti ini banyak sekali Anda bisa tambah nanti jadi
ribet. Ya, ini saya akan lihatkan dulu. Nah, setelah saya jalankan, maka dia akan muncul 400. Ya, seperti itu. Itu jalannya program tadi. Nah, ini konsepnya dia mengisi. Lah, kalau ini nanti banyak, Anda bisa jadi nambah-nambah ini terus ini. Karena kan dia dijadikan string. Ya, seperti ini. Namanya dan sebagainya. Nah, ini kan ribet. Makanya paling bagus sebenarnya ini Anda pakainya 0. Nah, kemudian di sini diisi luas. Seperti ini. Ini lebih sederhana, sudah lebih gampang dibaca. Ya, seperti ini tadi. Ini juga hasil perhitungan adalah hasil. Ini nilainya hasil seperti ini. Ya sama aja bisa. Tapi kalau kalau nanti ini panjangnya seperti ini, nah ini nanti jadi ditambah, harus dipakai string, tambah string, jadi panjang sekali. Ya, saya lebih suka menggunakan model seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada lagi, ini kita tutup dulu. Nanti Anda bisa coba. Kita save, jangan lupa untuk menghitung nilai UTS. Ya, seperti ini. Jadi di UTS itu, nah di sini contoh ada juga contohnya. Di UTS itu nanti ada beberapa perhitungan. Jadi nanti kalau menggunakan perhitungan nilai, contoh dari nilainya dari absensi, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada nilai UTS, kemudian ada nilai ujian akhir. Itu nanti tinggal kita bagi ya, karena di sini penggunaannya ini ada semua nih, UTS, UAS, tugas, absen, nilai. Ya, setiap masing-masing ini absen adalah 10%, nilai tugas 20%, UTS 30%, nilai ujian akhir adalah 40%. Nanti kita akan coba buat ya di sini. Nah, ini ada contoh penggunaan menghitung keliling dan luas lingkaran ini. Nah, ini ada tipe datanya adalah double yang dia konstan. Jadi nanti pi tidak bisa dirubah-rubah. Ya, jadi Anda tidak bisa merubah pi karena di sini konstan dibuat 3,14 atau 22/7. Ya, string, kemudian string adalah yang bisa Anda ganti. Jadi nanti masukkan nilai string, ya jari-jari, ini masih tipenya masih string, kemudian di stringnya ini jari-jari tadi, ya berarti kan masih karakter, di convert ke double. Biar nanti konversi ini ya berisi sudah ke numerik atau double. Nah, kalau sudah double atau numerik berarti bisa dikalikan. Ya, luasnya adalah pi kali ini tadi jari-jari kuadrat gitu kan. Karena sudah dikonversi ya, berarti konversi. Ya, kemudian keliling 2 kali pi kali konversi. Ya, luas lingkarannya adalah nah ini. Jari-jarinya 7, luas lingkaran ini, kelilingnya ini. Ya, seperti itu. Jadi Anda nanti bisa menggunakan ini konstanta. Nanti saya akan share ini modulnya. Nah, kalau yang ini adalah string, tinggal dimasukkan aja string dan ini string. Ya, seperti tadi. Kalau string, masukkan nama Anda, selamat belajar, siapa namanya kan. Nah, kalau string dan string Anda tidak perlu convert. Karena apapun yang Anda tulis di sini adalah string. Ya, Anda tulis di konsolnya tadi yang warna hitam itu sudah string. Tapi kalau mau dilakukan perhitungan harus di convert. Seperti ini. Ya, harus di convert. Ya, jadi ini harus di convert. Ya, seperti contoh saya tadi. Ya, kemudian adalah jenis-jenis operator. Ya, tadi saya sebenarnya sudah singgung. Tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi. Ya, seperti ini tadi. Ini sebenarnya sudah saya singgung. Ya, kalau nanti mau menggunakan operator ini, ya, operator aritmatika, berarti harus dijadikan numerik dulu. Ya, dia tipenya integer, double atau single. Setelah nanti dijadikan numerik, maka bisa dilakukan penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian atau sisa bagi. Nah, ini contoh. Nah, NIM nama, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai ujian akhir. Ya, NIM-nya nanti string. Ya, ini dibuat string semua. Ya, tapi nanti sama aja dia di convert. Ya, jadi ada n tugasnya ini double. Berarti ini ya, ini kita coba modifikasi aja pakai punya saya.
Ini contoh menghitung nilai mahasiswa. Nah, ini saya sudah punya. Langsung aja saya pakai nilai UTS, UAS, tugas, absen, nilai mahasiswa. Kemudian saya kasih lagi string nama mahasiswa. Nah, itu saya menggunakan underscore untuk menyambung. Ya, masukkan nilai absensi. Ini saya buka aja sampai sini. Seperti ini. Ctrl U. Nah, yang bawah nanti diabaikan aja. Ya, nama siswanya belum. Saya akan tulis di sini. Konsul Redland nilai mahasiswa. Sini kasihkan 0. Ya, adalah 1. Ya, di sini nama mahasiswa, kemudian di sini nilai mahasiswa. Ya, kemudian di sini ada modifikasi konsol write nama Anda. Nah, masukkan namanya. Kemudian di sini nama mahasiswa konsul Redland. Karena dia string tidak usah di convert. Ya, tapi beda nanti kalau yang nilai absensi. Ya, harus di convert. Karena mungkin ada koma, jadi saya pakai double. Saya pakai double. Nah, ini kalau Anda jalankan, masukkan nama dulu. Ya, nilai absensinya adalah contoh dibuat 90 karena 10% kan nanti perhitungannya. Nilai tugasnya dia bisa ngerjakan. Ya, nilai ujian tengahnya 80, ujian akhirnya 90. Nah, nilai mahasiswanya adalah 85. Ya, jadi nanti dibuat rata-ratanya. Nah, nilai mahasiswa Dendra sesuai dengan yang Anda isi. Kemudian adalah 85. Nah, ini 90 adalah absensi, nanti bobotnya adalah 10%, tugas bobotnya 20%, ini bobot 30%, ini 40%. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ditambahkan 4 tambah 7, 40, 30, 70, 80, 90, 100. Jadi bobotnya 100%. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti nilai mahasiswanya adalah ini nilai absensi dikali 10% dulu. Kemudian ditambah nilai tugas dikali 20%. Nilai UTS dikali 30%, bobotnya 30%. Ya, kemudian nilai ujian akhir bobotnya adalah 40%. 40 per 100. Nah, seperti itu. Nah, itu contohnya penggunaan dari aritmatika. Jadi ini ada aritmatika. Ya, jadi kalau ada aritmatika seperti ini bisa digunakan. Kemudian ada operator relasi. Nah, ini relasi berarti kan kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, seperti ini. Ya, jadi nanti kita bisa gunakan contoh ini. Nanti Anda masukkan nilai berapa? Kalau Anda masukkan nilai di sini adalah 10, di sini adalah 20. Ya, kalau nanti di sini saya ngomong 10 lebih besar dari 20, jawabannya adalah false. Ya, salah nanti. Ya, jadi nanti LB-nya apa nih? Boolean ya. Jadi nanti false karena memang 10 tidak lebih besar dari 20 kan pasti false kan. Ya, begitu juga nanti kalau lebih kecil. Contoh 10 lebih kecil dari 20, jawabannya apa? True. Ya, karena benar 10 lebih kecil dari 20. Nah, kalau ini lebih besar sama dengan 10 lebih besar sama dengan 20, jawabannya false. Ya, kalau ini 10 kurang dari sama dengan 20, betul, true. Ya, kalau ini variabel A tadi 10 sama dengan 20, salah, false. Ya, karena 10 tidak sama dengan 20.
Ya. Kalau ini 10 tidak sama dengan 20, jawabannya true. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada juga operator relasi, jawabannya mengembalikan true atau false. Ya, kayak zaman dulu waktu kita masih TK atau SD itu kan lebih besar dan sebagainya. Ya, itu sama sih sebenarnya. Dan nanti gunanya untuk apa? Contoh ini saya sambungkan dulu. Nah, ini nanti gunanya itu nanti berhubungan juga dengan operator logika, logik di sini. Ya, jadi nanti kalau uh, oh ini nanti ini ada logika dan atau tidak. Ya, sama dengan tidak sama dengan tidak. Ini beda lagi. Contoh aja ya. Yang ini saya coba ini. Ya, saya modifikasi ini yang tadi. Ya, nilai mahasiswanya. Jadi saya modifikasi ini. Kemudian yang ini saya tutup aja. Nanti kita taruh di bawah. Nah, nilai mahasiswanya adalah kemudian di sini nanti jika nilainya tadi lebih dari sama dengan 80, maka nilainya ada A. Ya, ini tadi. Ya, ini ada if. Ya, if jika nilai mahasiswa lebih dari 10. Nah, kemudian else if jika tidak nilai mahasiswa lebih dari 70, maka B. Ya, berarti kalau nilainya ini 80, ya 80 bisa A. Ya, tapi kalau nanti 75 dia masuknya di sini B. Ya, karena dia tidak lebih besar sama dengan 80, berarti masuknya di kisaran ini. Ya, seperti itu juga. Sampai nanti bawah. Nah, ini kalau Anda adalah A atau contoh saya kasih di sini 2. Atau kalau enggak gini aja. Ini yang tadi. Ini saya tutup dulu. Ini saya buka. Ya. Sini ada if-nya. Nah, ini kita coba aja. Nah, hingga 90, 80, 80, 90. Nah, nilai mahasiswa Dendra adalah 85, nilai Anda adalah A. Ya, karena tadi masuknya kisaran di 80. Coba kita buat aja lagi. Nah, ini absensinya contoh 50, tugasnya 40, ujiannya tinggi. Nah, tapi ini jelek. Nah, D. Nah, dia otomatis jadi D. Masuknya berarti ini. Ya, nilainya berapa tadi? 56. Nah, 56 berarti di antara ini. Nah, seperti ini. Jika tidak ada semua ini, berarti di bawahnya 50. Ya, di bawahnya 50 maka harus belajar lagi. Ya, nilainya seperti itu. Saya tidak menggunakan else if jika tidak, tapi jika langsung, jika tidak langsung. Ya, jadi tidak menggunakan persyaratan lagi di sini, pengecekan, tapi langsung. Pokoknya tidak ada nilai di antara ini, dia langsung dilempar ke sini. Seperti itu. Yang ini penggunaan if. Ya, ini kita stop dulu. Ya, kalau stop ini ya, stop debugging ya. Kalau jalankan start ini. Nanti kalau mau stop yang bawahnya. Oke. Kemudian ini operator logika sama. Sebenarnya tadi sudah ya, jadi lebih besar. Ya, kalau operator logika itu antara dan. Jadi kalau umpamanya dan itu harus dua-duanya terpenuhi. Ya, jadi dua-duanya terpenuhi. Ini saya coba contohkan. Nanti saya copy aja lah. Ya, nanti jangan biasakan mengcopy. Anda harus mulai belajar mengetik coding. Ya, ini saya kebutuhan Anda aja. Saya copy. Ini saya tutup. Ini saya tutup. Ini saya masukkan di sini. Nah, ini ya.
aja. Ini sajane dan kebanyakan contoh-contoh. Enggak apa-apa wis. Masukkan nilainya 10 tadi yang saya contohnya. Ini nilai B 20. Nah, A dan B ya, A dan B adalah true. Ya. A, ya sih dua-duanya terpenuhi. 10. Ini harusnya hasilnya adalah 2 dan oh ya terpenuhi. Kalau di sini nanti nilainya ya bedanya kalau dan ini contohnya dia malah tidak terlalu bagus. Saya coba pakai contoh ini yang sederhana aja. Nah ini. Ya, ini bisa jalan enggak? Nah ini salah. Contoh. Jadi kalau umpamanya saat 2, bilangan 2 lebih besar dari 3 dan itu berarti harus dua-duanya ini harus true. Maksudnya gini, ini harus true, ini harus true. Padahal kalau bilangan 1 tadi nilainya 2, berarti kan 2 lebih besar dari 3. Kalau kita kembali nyusul di sini tadi, yang operator apa nih, relasi, ya 2 lebih besar dari 3 nilainya apa? False. Ya, dan 10 lebih besar dari 5 true. Karena di sini false dan true, berarti di sini tidak terpenuhi. Karena harus kalau dan itu berarti di sini harus true, di sini harus true. Ya, kalau di sini saya kasih nilainya adalah contoh. Di sini saya ganti aja. Ini kurang. Ya, ini 2 kurang dari 3 benar. Kemudian bilangan 2 10 lebih besar dari 5 benar. Berarti nanti masuknya ke sini. Ini kita coba. Nah, benar. Ya, itu bedanya kalau operator logika. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ya, ini tadi bingungin contohnya, saya coba modifikasi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ini harus true, ini harus true. Ya, jadi kalau umpamanya lihat Anda dipaparkan sebuah benda gitu kan. Satu sebelah kiri tangan saya memegang pensil, satunya memegang spidol. Saya lihatkan tangan kiri saya pensil, tangan kanan saya spidol. Benar apa enggak? Benar, memang benar. Tapi kalau yang tangan kanan saya memegang sebuah penghapus, saya ngomong ini, tangan kiri saya pensil, tangan kanan saya spidol. Benar apa salah? Salah. Ya, salah. Kenapa? Karena itu menggunakan dan kan, tangan kiri saya spidol dan tangan kanan saya penghapus, padahal kenyataannya yang saya pegang adalah spidol. Nah, itu dua-duanya salah. Logiknya seperti itu. Paham ya? Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ya, kalau saya ngomongnya 2 tadi. Ya, kalau saya ngomong tadi kiri saya pensil, benar-benar megang pensil, dan kanan saya megang spidol, benar-benar megang spidol. Itu benar karena dua-duanya memang benar. Tapi kalau yang kanan saya ngomong, yang kanan saya memegang penghapus, padahal sebenarnya megang spidol, itu salah. Ya, karena yang kiri benar, yang tangan kanan salah. Nah, ini tidak terpenuhi. Maka dia akan masuk ke sini. Ya, beda dengan operator logic OR. Ya, ini kalau saya copy OR. Kalau OR itu ya OR seperti ini. OR itu harus salah satu aja sudah benar, yang ini lain salah, dia boleh. Ya, jadi beda kalau dan itu harus terpenuhi. Ya, seperti itu. Jadi kalau satunya ini sudah ini contoh ini saya lebih besar, berarti kan dia false. Ya kan tidak mungkin 2 lebih besar dari 3, berarti kan hasilnya false. Tapi 10 itu lebih besar dari 5, benar. Nah ini salah satu terpenuhi saja dia benar. Saya coba jalankan. Nah ini benar. Ya, tapi kalau logikanya saya ganti ini dan tidak terpenuhi. Jadi kalau OR itu salah satunya saja benar sudah terpenuhi. Ya, umpamanya ini atau ini seperti itu. Jadi ini pensil atau ini penghapus seperti itu. Nah, oh yang ini pensil Pak. Nah itu berarti kan sudah ada yang benar. Yang penghapusnya saya megangnya serbet umpamanya itu atau spidol.
ini pensil yang sebelah kiri atau ini spidol. Oh, yang ini pensil Pak, yang ini bukan spidol, ini penghapus. Satu sudah terpenuhi, benar kan, ada salah satu itu benar, maka dia akan dijalankan. Nah, seperti itu konsepnya dari operator logika. Ya. Kemudian kalau untuk yang ini ya sama sebenarnya. Kalau ini bukan A atau tidak sama dengan A ya seperti tadi. 3 sama dengan tidak 3. Ya. 3 sama dengan tidak 3 atau tadi 10 sama dengan tidak 20. Ya, benar. Ini keluarnya true. Ya, karena memang contoh ini saya isi nilai 20. Pentong itu artinya tidak 20. Ya, umpamanya 20 sama dengan tidak 30. Seperti itu ya. Ya, itu nanti tinggal Anda coba buktikan. Tidak 30. Ya. Nah, ini nanti salah. 30 sama dengan tidak 30 sama dengan tidak 10. Ya, benar. Karena memang 30 tidak sama dengan 10 gitu kan. Tidak sama dengan 30 umpamanya itu. Ya. Ya, nanti Anda coba buktikan aja keluarnya apa. Ya, ini nanti tipe-tipenya. Nah, ini contoh penambahan ini 15. Jika C kurang dari E, C 15 kurang dari 50, benar apa salah? Benar. Ya, karena memang nilainya itu. Kemudian tadi 15 lebih besar dari 50, false. Salah loh. Kemudian D, 5 kurang sama dengan 2. Salah, karena 5 kan lebih besar. Ya, kalau ini D, 5 lebih besar sama dengan 2, benar. Ya, C sama dengan E. 15 sama dengan 50, salah. Ya, kalau ini tadi 5 tidak sama dengan 2, benar. Karena 5 tidak sama dengan 2. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh jawabannya. Nah, ini ada operasi if, tadi yang sudah saya berikan. If kondisi, ya seperti ini. Ya, jadi kondisi-kondisinya seperti ini. If tadi grid-gridnya sudah, ya ini sama-sama switch case. Konsepnya sama. Masukkan nilai-nilai dan sebagainya. Nah, ini ada nanti proses pengulangan. Ya, nanti akan saya buatkan video khusus untuk perulangan ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih waktunya. Nah, nanti bisa dicoba ya untuk belajarnya. Ini nanti akan saya coba buatkan videonya di minggu ini. Jadi untuk biar nanti Anda juga paham penggunaan looping. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.